Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Game Theory Modeling of Reality Marketing Diskon Strategis. Yang membawakan materi ini ada 4 orang teman-teman saya yang bernama Siti Aisyah, Wayan Gunawan, Stanley Agung Tahir, Fani Handayani, Adi Oktaviani, dan saya sendiri Fadli Galuh. Kepada teman-teman saya dipersilakan untuk mempresentasikan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Wayan Gunawan, Stambuk C201-18749. Saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama adalah perkenalan. I dan Yo 2011 berkomentar bahwa konsumen sering mengalami banjir penjualan praktik promosi seperti harga rendah setiap harinya, harga musiman, diskon harga khusus, hadiah gratis, beli satu dapat satu gratis, dan promosi lainnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tiramensen et al. 2017 menyatakan bahwa persepsi tabungan secara positif mempengaruhi niat konsumen untuk membeli produk yang berkaitan dengan diskon volume. Servet et al. 2017 berkomentar kecenderungan itu bagi konsumen untuk membeli pada promosi sebagian besar berkaitan dengan beberapa banyak promosi yang tersedia dia berikan kategori produk. Tingkat promosi bisa sangat tinggi hingga sebanyak setengahnya pembelian mereka membeli mereka hanya saat promosi. Diterapkan pada manajemen pemasaran retail secara praktis dapat diterapkan di Indonesia. Praktik profesional. Pendekatan pemodalan melibatkan perolehan nilai batas bahwa ada nilai batas atas untuk membentuk interval kepercayaan dengan interval kepercayaan. Dalam hal ini konteks berarti rentang nilai yang mungkin diberikan oleh seorang profesional pemasaran secara subjektif untuk ukuran tertentu dari variabel tertentu yang digunakan untuk pemasaran berdasarkan pengalaman, atau interval kategori variabel yang diberikan yang mungkin menghasilkan dari survei pemasaran sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Galuh, Stambuk C2 0118730. Di sini saya ingin memaparkan materi bagian 2, yaitu tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini yang dimaksud ini adalah ada beberapa poin. Yang pertama, teori permainan. Saya akan memaparkan yang dimaksud dengan teori permainan. Teori permainan dapat dianggap berasal dari publikasi Augustin Kronut, peneliti ke dalam prinsip matematika dari teori kekayaan, berusaha menjelaskan aturan yang mendasari yang mengatur perilaku duopoli atau hanya di mana dua penjual ada di satu pasar, meskipun dalam praktiknya istilah ini juga digunakan di mana dua perusahaan memiliki kontrol dominan terhadap pasar. Penelitian teori permainan pada awalnya berkembang sebagai cabang ekonomi von Neumann dan Morgenstern pada tahun 1944. Dalam game yang melibatkan fungsi determinasikan keputusan dan hasil, bisa ada nilai utilitas yang ditetapkan untuk hasil dari setiap keputusan. Equilibrium menyangkut situasi ketika para permainan game tidak dapat meningkatkan hasil mereka dengan secara independen mengubah strategi mereka. Ini berarti bahwa adalah strategi terbaik dengan asumsi permainan game lain telah memilih strategi dan tidak akan mengubahnya. Equilibrium NAS akan tercapai ketika hadiah terbaik diperoleh setelah pertandingan terjadi. Properti saddle point.
konsep teori permainan yang menyangkut pilihan permainan mengarah ke hasil yang sama. Neumann dan Morgenstern, Ngendakurion dan Taulini pada tahun 2017. Matrik hasil, Dastron et al. 2014. Secara visual memiliki proses pengambilan keputusan yang terlibat dalam game dalam struktur grid. Satu sumbu hasil matriks mewakili keputusan satu pemain, sumbu lain dari matriks hasil mewakili keputusan pemain lain. Sel-sel dalam matriks hasil mewakili hasil yang dicapai tergantung pada keputusan yang dibuat oleh para pemain yang bersangkutan. Untuk seorang jenderal, permainan dua permainan zero sum. Untuk titik pelana ada matriks hasil perlu termasuk elemen yang minimum baris dalam maksimum kolomnya. 2.2 tadi kan yang pertama, poin pertama tadi adalah itu tentang teori permainan. Sekarang kita lanjut di bagian 2, pemodalan strategi pemasaran retail. Harga adalah pemodalan strategi pemasaran retail. Ini maksudnya harga adalah elemen dari bauran pemasaran perusahaan itu, berfokus pada menghasilkan nilai bagi perusahaan dalam bentuk pendapatan. Pendekatan pemasaran retail seperti penawaran multibeli dapat digunakan sebagai respon terhadap hal serupa pendekatan oleh pengecer pesaing gunanya untuk mengatasi pengurangan penjual volume atau mengurangi laba, atau berpotensi memperluas basis pelanggan. Secara tradisional, promosi penjualan dianggap sebagai teknik yang membawa langsung penjualan meningkat. Berkomentar bahwa volume penjualan tambahan adalah pada dasarnya bersifat jangka pendek, menangkap variasi penjualan periode ke periode yang aktivitas media off dan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Yang Tahir, Stambuk C201-18582. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya, yaitu kelompok 3. Pada bagian slide ke 11, 2.3, teori permainan untuk pemasaran retail. Teori permainan dapat digunakan untuk menguji hubungan antara keputusan dan hasil dalam proses bermain game. Sanchez Torres dan kawan-kawan 2018 meneliti penggunaan teori permainan untuk strategi pemasaran email. Interaktivitas antara tindakan dan hasil dapat digunakan untuk memodelkan perilaku konsumen. Kim et al. 2014. Pandangan teori permainan konsumen retail perilaku dapat melihat pembelian konsumen sebagai serangkaian keputusan strategis yang dibuat oleh konsumen. Jiang dan Srinivasan 2016. Namun, prediksi teoritis bisa jadi peka terhadap detail asumsi pemodelan yang dapat membuat prediksi umum sukar dipahami. Pertukaran ada antara generalisasi asumsi pemodelan dan kegunaan dari wawasan yang dihasilkan dalam menjawab pertanyaan di organisasi tertentu. Situasi Thomassen et al. 2012. Lanjut, slide ke-12. Teori permainan dapat digunakan untuk menganalisis tindakan dari hasil konsumen di syarat kemungkinan bersedia membayar untuk produk yang diberikan ketika berbeda sementara diskon diterapkan. Dengan menganalisis tindakan dan hasil konsumen atas rangkaian perbedaan diskon sementara, model kemungkinan respon konsumen terhadap diskon yang berbeda pendekatan dapat dikembangkan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Makasih.
Berikutnya yaitu konsep teori permainan dari properti saddle point untuk pemasaran retail. Poin penting dalam kegiatan pemasaran retail dapat dikonseptualisasikan sebagai keseimbangan dalam diskon dan pembelian konsumen. Kemudian yang berikutnya yaitu teori permainan untuk pemasaran retail. Konsep teori permainan utilitas atau ukuran matematis kepuasan pemain dapat dimasukkan ke dalam analisis strategi pemasaran retail dengan mempertimbangkan kepuasan konsumen. Kemudian berikutnya yaitu matriks hasil untuk pemasaran retail. Matriks hasil adalah presentasi visual dari semua kemungkinan hasil yang terjadi ketika dua individu membuat keputusan strategis. Dapat menginformasikan keseluruhan strategi pemasaran retail dengan memberikan estimasi probabilitas yang kemungkinan hasil dari keputusan pembelian konsumen berdasarkan pada pendekatan pemasaran yang berbeda. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Oke, selanjutnya di mana metode penelitian menggunakan tinjauan literatur multifungsi. Yang pertama ada model matematika, yang kedua model pendekatan, dan yang ketiga model pemasaran. Model pemasaran ini biasanya digunakan pada sektor retail. Untuk model matematika biasanya dikombinasikan oleh dua fungsi. Yang pertama fungsi probabilistik dan fungsi matriks dan menggunakan siklus Monte Carlo. Terus, siklus Monte Carlo ini biasanya untuk memperoleh dua kemungkinan. Yang pertama, satu, tindakan lawan atau respon konsumen. Yang kedua, pergerakan pemain atau tindakan pengecer. Untuk Monte Carlo sendiri ini biasanya menggunakan dua siklus. Yang pertama siklus biasa dan yang kedua siklus campuran. Pendekatan ini menawarkan pemodelan probabilistik yang ketat, teknik yang dapat diterapkan dalam praktek komersial profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, Stambuk C201-18630. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kesimpulan. Dalam tulisan ini telah menunjukkan bagaimana teori permainan digabungkan dengan Monte Carlo. Pemodelan simulasi dapat diterapkan untuk kegiatan pemasaran retail. Teori permainan digabungkan dengan pemodelan simulasi Monte Carlo dapat memberikan pendekatan formal untuk pemahaman pengambilan keputusan konsumen dalam lingkungan retail yang dapat mendukung pengembangan strategi pemasaran retail. Teori permainan dikombinasikan dengan pemodelan simulasi Monte Carlo dapat mendukung pemodelan interaksi antara tindakan pemasaran retail dan matriks hasil dikombinasikan dengan pemodelan simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk memodelkan probabilitas tindakan konsumen dalam menanggapi pendekatan pemasaran retail. Teori permainan, konsep utilitas, ukuran kepuasan permainan game dapat dimodelkan dengan mempertimbangkan kepuasan konsumen.